Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzuan amma ba'du. Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian, juga anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Selamat malam and sampurasun. Mudah-mudahan kita ada dalam keselamatan, kesehatan, dan senantiasa mendapat perlindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berlanjut tentang bagaimana kolaborasi ulama dan budayawan atau agamawan dengan budayawan. Bila kemarin kita sudah menyimak dan ngobrol tentang bagaimana tempo dulu ya mempersatukan itu, kemudian kedua kita tentang sorotan pada kesenian pencak silat, kemudian tadi malam atau kemarin malam kita sorot kepada wayang golek. Sekarang kita akan ngobrol bagaimana perjuangan atau kerja sama gawe bareng antara ulama dengan budayawan dalam mengusir penjajah. Ini kan dari masa ke masa. Di masa mengusir penjajah itu sama-sama berjuang. Semuanya pada mempunyai peran dalam mengusir penjajah atau mengejar kemerdekaan. Yang pertama, para agamawan tentu saja dengan takbir Allahu Akbar ya, hubul waton minal iman, dan berdoa di mana-mana. Ada yang lebih bagus lagi, itu cerita-cerita tentang ini adalah bukunya sekarang sudah pada tidak ada, yaitu karangan Ki Umbara ya, Muhammad Amri, itu yang begitu-begitu itu sudah tidak ada sekarang. Padahal di situ banyak yang tersurat tentang seniman-seniman kita dan para budayawan kita. Misalnya Aki ngobrol dengan salah seorang pejuang di Bojong Kokosan. Tahu kan Bojong Kokosan? Cibadak naik ke atas, yaitu di Sukabumi. Sebelum sampai ke Curug ya, itu kan ada perang tempur di situ. Itu adalah campuran katanya dari agamawan, para santri di situ juga ikut berjuang. Dan tidak lupa, kata si sepuh itu, siapa namanya lupa, dia bilang bahwa ada yang diberi doa-doa supaya ya selamat, supaya ada kekuatan, dan yang ketiganya ada juga yang diberi isim-isim oleh para ulama. Itu begitu. Termasuk ada dongeng dengan Haji Hasan Mustafa ya, yang di Tasikmalaya itu juga begitu. Kemudian dalam syukuran-syukuran bersama, tentu saja doanya kalimat-kalimat Allahnya itu disampaikan oleh para ustadz, para ulama. Tapi budayanya misalnya adalah tentang bubur berem, bubur bodas. Itu lambang perjuangan bahwa kita itu merah dan putih itu sebetulnya bukan tahun 45 jadinya, tapi dari dulu. Itu adalah berem wani bodas kasucian. Berem bodas panera Indonesia, berem tanda nawani bodas kasucian jeung poho deui. Itu ya. Kemudian pada saat ngadegeun ya, kita pasang ke atas itu rumah ya, atapnya di sana ada palang, di situ ada bendera merah putih ya, diitukan balutkan. Itu juga begitu. Banyak hal-hal yang sebetulnya kata si Ustadz siapa sekarang, Nana Gerhana mah, itu kalau tidak kita didereden. Makanya kalau dulu itu tidak mengharamkan, orang tua kita itu pamali nyebutnya. Kalau haram-haram itu, wah itu sebab nanti kalau nyebutkan haram pasti itu kepada Belanda itu kita menyebut haram. Begitu. Jadi ada perjuangan-perjuangan. Apalagi para budayawan itu membuat semangat lagu perjuangan.
Sekarang kan lagunya cinta kebanyakannya. Memang alamnya. Ingat kan, itu lagu yang disebut dengan pahlawan bangsa. Tehon cewang, sumoreang. Itu begitu. Kubul waton minal iman gitu kata ulama, kata para budayawan. Tehon cewang, sumoreang. Itu semua berjuang untuk Belanda, mengusir Belanda. Ada yang bagus lagunya. Mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu atau belum pernah. Coba lihat di YouTube ada lagunya. Yaitu tentang layung-layung langit. Layung-layung langit itu kan itu adalah bombardir. Kota Bandung, lautan api. Lain ujang, lain nyai, lain layung langit itu. Tapi sene ngabla belaka langit itu sampai kunaon kota diduru lantaran direbut musuh tibatan diajah dengan mending gitu. Itu lagu itu pahlawan Toha kan, itu disebut getih suci nyiram bumi, jadi tulang setra mulang lemah, jadi kan hancur tubuh dari Muhammad Toha itu. Getihnya atau darahnya itu masuk ke tanah, tulangnya juga rangsak masuk ke tanah. Itu perjuangan-perjuangannya, dan itu banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bersama-sama, ada yang masing-masing, ada yang bersama. Begitu. Jadi kolaborasi ulama dengan para tokoh-tokoh Sunda itu memang sejak dulu. Apalagi yang nyata, misalnya Sisingaan Subang. Itu Sisingaan Subang itu lambang adalah pengusiran penjajah. Kita sekarang harus mengusung singa. Di bawahnya 4 orang kita. Luut leet kesang. Bercucuran keringat luut kesang itu ya. Mengusung mereka itu anggap penjajah gagah seperti singa. Tapi di atasnya itu ada anak sunat. Maksudnya apa? Besok lusa kamu yang harus menyerah kepada anak cucuku. Buktinya iya. Sekarang kan begitu. Nah, akhirnya budaya-budaya seperti ini kan dipelajari tuh sama Belanda itu, dipelajari. Setelah dipelajari diambil itu buku-bukunya atau sejarah-sejarahnya itu. Sampai sekarang itu kita kalau mau cerita tentang budaya Sunda itu kita harus ke Belanda. Itu ya. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang dulu diajarkan oleh kita untuk semangat juang para pejuang kita, termasuk para ulama. Tentu saja di mana banyak ulama yang ditahan begitu ya di Jawa Barat itu ya. Dan perjuangan itu memang kalau dulu kan Jawa Barat itu termasuk Banten ya. Termasuk Banten ya, memang kalau cerita Kasundaan sekarang juga sama, karena malah ada yang menyebutkan Sunda Wiwitan itu masih tetap di sana. Jadi perjuangan bareng itu antara kita dengan para ulama dengan para budayawan itu sejak dulu sudah terjalin dari mulai zaman kerajaan sampai kepada zaman perjuangan mengusir penjajah. Dan itu tidak sedikit yang meninggal ya karena Belanda. Kemudian ada lagi orang-orang yang orang kita disebut Walana Sunda. Kan kalau yang manuk ke Walanda itu ya istri-istrinya yang dijadikan nyai-nyai atau istri siri lah begitu. Siri juga nggak tahu apakah kawin atau tidak. Yang kedua juga adalah banyak hal-hal yang kita itu jadi antek-anteknya dia. Maka dibikinlah oleh para pejuang kita yaitu lagu Ayang-Ayanggung. Ayang-Ayanggung gung goong narame menak ti Mastanu. Nu jadi wadana. Mastanu itu mana ya, di mana ya? Jadi orang-orang yang berdekatan kepada Belanda kemudian mereka jadi pejabat. Nah maneh gitu. Kenapa kamu begitu? Nah maneh itu tukang olo-olo.
loba anu biru ruket jeung company, jadi bersatu kepada company. Itu tajam kepada kita. Jadi kita itu kan ruksaknya perang-perang kita kalah itu karena mata-mata Belanda, yaitu orang-orang kita. Dan disitulah banyak ulama yang ditangkap ya, dipenjarakan, atau banyak budayawan juga yang dipenjarakan dan sebagainya. Makanya itulah sebutan-sebutan dan usaha-usaha kita. Banyak lagi sehingga alhamdulillah kita mendapat kemerdekaan berkat ulama. Jadi Aki hanya terbatas di Sunda ya, dan ini karena yang ditanyakannya Kasundaan. Tapi yang di luar sana lebih banyak lagi. Wah, Nadoman dan lain sebagainya itu membakar semangat kita bersama. Itu saja dari Aki. Jadi bisa masing-masing sama-sama berjuang bersama, disatukan ya begitu. Yang ketiga saling mengisi. Jadi ada para budayawan yang ikut perang ke sana, ulamanya ikut mendoakan, ikut memberi istim. Ada juga dari para pemuka tokoh adat memberikan juga pelajaran-pelajaran tentang kadugalan, mantra-mantra. Ya, kita tidak boleh menyinyir. Sekarang mungkin tidak berlaku, pada saat itu mungkin saja betul atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.